Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Hmm? Okay, good. I hope you really enjoy and really fine. Keep healthy, guys. And today we will not talk about the verbal. I believe you are know about verbal. Saya ngerti ya, kayak kalian udah tahu lah ya apa itu verbal. Ya, jadi sekarang pura-pura gak tahu aja dulu ya. Atau misalnya udah tahu beneran, ya gak apa-apa, lanjutin aja materinya, oke? Okay? Nah, biasanya sebagai pembaca yang bagus atau sebagai pembaca yang kritis, kita dituntut untuk bisa memahami apa yang kita baca. Jadikanlah membaca tersebut sebagai hobi. Jadi jangan sebagai tekanan yang membaca itu. Jadi jadikanlah sebuah kebiasaan dan jadikanlah hobi. Dan biasanya kalau dia udah senang sama membaca, biasanya kita akan mudah dalam menyerap informasi apa yang kita baca. Oke, jadi kamu bacanya itu nggak harus jurnal, nggak harus artikel yang formal. Kamu bisa baca apa aja, dan pada prinsipnya dengan membaca tersebut akan meningkatkan kita terhadap pemahaman apa yang kita baca, terus meningkatkan kosakata kita. Oke, jadi jadilah membaca itu bagian dari hidupmu, oke? Bagian dari hobimu, karena dengan membaca kalian bisa menggali informasi yang lebih banyak. Oke, next. Ada 3 step dalam membaca untuk menyerap informasi. Yang pertama adalah step sebelum membaca. Step sebelum membaca, biasakan kalian cari informasinya itu dalam bentuk 3W. What, who, where. Oke, apa sih ceritanya? Terus ada siapa aja dalam ceritanya? Terus di mana sih kejadiannya dan hal tersebut? Terus ada informasi tambahan, kebanyakan dalam bacaan itu ada apa? Ada judul. Kalian perhatiin judulnya, dan kebanyakan suka ada gambar ilustrasinya. Gambar ilustrasinya kalian pahami juga, oh itu sedang apa, lagi ngapain, terus backgroundnya apa aja. Nah, itu merupakan sebuah support information from the reading text. Oke, informasi tambahan yang ada dalam teks bacaan kalian. Jadi biasakan lihat judulnya apa, kalau misalnya ada gambarnya perhatikan gambarnya apa, terus selalu munculkan dalam benak kalian what, who, and where. Oke, seperti itu. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu membaca story-nya. Apakah kamu harus emang menguasai setiap kosakatanya? Enggak juga. Ketika kalian menemukan kosakata yang enggak kamu ngerti, kalian tetap aja baca, skip, dan tanpa harus berhenti. Itu artinya apa? Terus aja baca sampai ke beres. Terus setelah beres, kalian bisa menganalisa secara umum dahulu seperti apa reading yang kalian baca tersebut. Nanti kalian akan ada gambaran awal setelah kamu membaca dari awal sampai akhir. Oke. Lalu step selanjutnya yaitu mulai mendeskripsikan apa yang kita baca. Terus yang tadi what, who, where-nya itu mulai terjawab dalam hasil bacaan kita. What is the story about? What is in the story? Where are they? Terus do you like the story or no? Misalnya seperti itu. Nah, dalam step ketiga kalian akan mulai bisa
menganalisanya. Yang terakhir yaitu learn new word. Nah, tadi ketika kita menemukan kata-kata yang sulit itu, kita lanjutkan dulu aja bacanya sampai beres. Nah, di step 4 kalian bisa membaca ulang, lalu menggarisbawahi kata-kata yang kamu nggak ngerti. Lalu setelah beres diidentifikasi, kamu cari artinya apa. Oke. Nah, udah tahu artinya, kalian bisa tulis di bawahnya ataupun di pinggirnya untuk mensupport apa yang kamu gak ngerti, jadi lebih mengerti. Nah, keempat step ini akan saya ulang-ulang setiap pertemuan, karena 4 step ini merupakan hal yang sangat penting dalam membaca. Oke. Nah, fable. Sekarang kita turun ke fable. Fable itu apa sih? Fable itu merupakan sebuah cerita fiksi, bisa berupa seseorang ataupun berupa binatang, yang tujuannya itu diambil hikmahnya, moralnya, moral positifnya apa, moral negatifnya apa, seperti itu. Jadi cerita fiksi yang diciptakan untuk diambil moralnya ya, seperti itu. Jadi cerita bohong, tapi bermakna positif. Jadi setiap negara ataupun setiap daerah punya cerita masing-masing untuk diambil kebaikannya, seperti itu ya. Oke. Nah, saya tunjukkan contoh dari bacaan fable. Yang pertama harus diingat apa? Baca dulu judulnya. Yang kedua yang kedua yaitu lihat apakah ada gambar ilustrasi. Apabila ada, kalian bisa amati terlebih dahulu. Oke. Oh ya, ada kura-kura, ada kelinci. Hare itu adalah kelinci hutan ya, yang larinya cepat. Terus ada tortoise, ada apa? Tortoise itu apa bahasa Indonesia? Kura-kura. Kura-kura. Oke, di situ ada ilustrasinya kelinci dan kura-kura lagi berjalan. Nah, terus kita scanning informasinya dari bacaan tersebut dari atas sampai bawah. Kalau kamu ada yang nggak ngerti, kamu jangan berhenti, terus aja scan terus informasinya. Nah, langkah kedua yaitu kalian udah mempunyai gambarannya. Oh, ternyata apa? Ternyata ada kura-kura yang mengajak lomba si hare, si kelinci hutan, karena dia istilahnya selalu memamerkan kecepatannya, lalu dia itu dalam artian kura-kuranya mengajak lari, terus si kelincinya itu menyepelekan, oh masa sih bakal tanding sama saya, masa sih. Nah, ketika dimulai memang si kelinci itu berjalan dengan cepat dan dia itu optimis bakal menang, karena saking optimisnya dia pun memulai memperlahankan dan juga mulai berteduh. Karena apa? Karena lawannya tuh masih di belakang gitu ya, si kura-kura. Saking enaknya dia pun ketiduran gitu, dan si kura-kura secara perlahan melewati si kelinci yang tidur tersebut, dan akhirnya dia ketiduran sampai bablas, dan akhirnya kelinci pun sampai ke garis finish. Dan setelah sadar, dia dalam artian si kelinci hutan ini mengejar si kura-kura tersebut hingga nggak bisa terkejar. Artinya apa? Di sini moral yang bisa diambilnya apa? Cepat itu belum tentu memenangkan pertandingan, tapi yang memenangkan pertandingan yaitu yang konsisten.
lambat tidak apa-apa asal konsisten dan sampai, seperti itu. Jadi ini adalah cerita bohong atau fable yang memuat motivasi kepada kita bahwa segala sesuatu itu nggak membutuhkan kecepatan, tapi konsistensinya. Begitupun dalam kalian memahami sebuah materi, nggak, yang penting kalian konsisten belajar, pasti mengerti. Oke? Seperti itu. Nah, ini saya udah cantumkan scan. Jadi kalian bisa di-scan sama HP kalian untuk mengenal lebih jauh tentang fable. Contoh, saya cantumkan contoh-contohnya, dan nanti PowerPoint-nya saya akan kasih ke kalian. Oke? Nah, ini fable 1, fable 2, fable 3, fable 4, fable 5, fable 6. Nanti kalian bisa scan di HP kalian kalau pengen mengeksplor contoh-contoh fable yang lainnya. Dan saya sertakan juga apabila kalian ingin mengidentifikasi fable tersebut, saya udah cantumkan pula pertanyaan-pertanyaannya. Tapi nggak dijawab juga nggak apa-apa. Yang terpenting kalian tahu dari konsep fable tersebut. Apa coba konsepnya? Konsep dari fable tersebut yaitu apa? Cerita fiksi yang apa? Yang tidak nyata. Ya iyalah, fiksi kan tidak nyata. Cerita fiksi yang memuat seseorang atau hewan yang mempunyai apa? Hikmah yang bisa diambil dari setiap ceritanya. Oke? Dan juga teknik cara menyerap informasi dari suatu bacaan itu ada 4 ya. Learning new word, talk about the story, read the story, terus think before you read. Oke? Ringan, tapi kalau diaplikasikan itu sangat berarti buat kalian dalam menganalisa sebuah bacaan. Oke? What, who, where. Itu. Ketika di benak kalian, pertama yang harus ada itu what, who, where, lalu baca judulnya, terus kalau ada gambarnya lihat ilustrasinya. Oke? Ringan, gampang kan? Iya, gampang pasti ya. Thank you for watching, thank you for coming to your class, and if you still confused what I said, you can replay this video, and then if you still confusing, you can call me with WhatsApp. Okay, keep healthy guys, see you